Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandi Supratama, nomor absen 7 dari Gerombol 14, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Saya ingin mempresentasikan mengenai lembar kerja mahasiswa yang ke-8, yakni mengenai Trihita Karana. Adapun tugas yang diberikan yakni menelaah sebuah artikel dan menjawab 5 tugas yang telah diberikan. Adapun yang pertama yakni mengenai aspek permasalahan dari artikel tersebut. Artikel ini membahas cara titik kritis di mana klaim budaya, tradisi, atau pengetahuan lokal digunakan dalam sains dan pembuatan kebijakan di sekitar Asosiasi Irigasi Bali atau SUBA. Masalah pertanian beririgasi Bali yang berkembang semakin dibingkai dalam acara-acara kultural yang tidak netral. Pandangan tentang pertanian beririgrasi dalam kaitannya dengan budaya Bali sangat mempengaruhi dunia pembuatan kebijakan. Artikel ini juga akan membahas munculnya Trihita Karana, 3 penyebab kesejahteraan sebagai ideologi, konsep ilmiah, konsep kebijakan di bidang pertanian, beririgasi, dan subak domain. Kami berargumen bahwa konsep ideologis ini bukan sebagai kearifan lokal, tradisi atau budaya, tetapi memerlukan kajian ilmiah yang kritis sebagai bagian dari proses perubahan sosial politik yang lebih luas. Bagaimana mobilisasinya? Apa arti popularitasnya yang semakin meningkat bagi pengetahuan kita tentang pertanian beririgasi Bali, tentang proses kebijakan yang diarahkan pada subak dan cara kerja kebijakan dalam konteks kehidupan nyata. Yang kedua yakni teori-teori yang digunakan. Yang pertama ada teori yang mengubah gambar dan interaksi dengan subak. Setelah jatuhnya rezim Soeharto, kepedulian orang Bali terhadap lingkungan, masyarakat, dan identitas mereka meningkat. Ajak Bali menjadi frasa yang menarik untuk mengkaitkan dengan identitas Bali ini, yang diekspresikan dalam debat politik dan media sebagai kebangkitan kembali desa Bekraman dan seruan untuk kembali ke nilai budaya dan agama tradisional. Munculnya THK di bidang pertanian beririgasi dan subak dibahas di sini harus terlihat dalam konteks pasca Soeharto baru-baru ini dan akar sejarahnya, tetapi juga dalam konteks sejarah interaksi yang lebih panjang dengan penelitian tentang domain ini. Selanjutnya ada poin B, subak sebagai domain pembingkaian dan intervensi eksternal. Konfrontasi antara subak dan intervensi proyek telah menunjukkan hal itu. Subak masih layak sistem sosioteknis yang memerlukan penelitian lebih serius. Gagasan tentang karakter komunitas yang layak, subak juga menemukan dukungan dalam wacana subak otonomi. Pemerintahan tertarik untuk mempertahankan subak berfungsi karena dipandang sebagai titik masuk penting untuk implementasi kebijakan. Dengan demikian, subak sebagai sistem irigasi yang dikelola petani menjadi sinonim dengan pengelolaan irigasi yang baik untuk direplikasi di tempat lain. Misalnya, dalam asosiasi penggunaan air, sistem irigasi yang diatur negara. Apapun biasanya, perkembangan terkait kebijakan ini telah merangsang jumlah besar subak penelitian. Semakin juga dilakukan oleh para peneliti Bali yang memiliki kontribusi penting dalam bidang ini. Selanjutnya, pasca Orde Baru Subak. Pasca Orde Baru Subak. Masa pasca Orde Baru telah menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar tentang masa depan pertanian beririgasi. Namun, seperti sebelumnya, ini sering diekspresikan dalam ide-ide normatif yang dikembangkan secara eksternal tentang apa itu subak. Seharusnya, beberapa penulis melihat subak sebagai sasaran kebijakan dan intervensi baru untuk pembangunan atau agribisnis, mengubahnya menjadi organisasi bisnis yang dijalankan secara efisien. Pertanyaannya adalah, apakah gaya manajerial dari perusahaan kapitalis yang mana subak sekarang dikenakan dan definisi top down dari Apusi Bakis secara lokal dianggap sah? Macrea membahas masalah yang muncul dari pengalaman dengan inisiatif kewirausahaan seperti hubungan kekuasaan antara aktor lokal dan yang eksternal, moralitas yang beberapa pasar dan pengusahaan komersial
versus komunitas lokal, dan pengaruh isu-isu politik agraria yang sensitif seperti kepemilikan tanah dan hubungan pemilik-pemilik. Masalah lain yang menunjukkan karakter kontradiktif dan tidak konsistensi dari resep semacam itu adalah bahwa resep tersebut sering dijanjikan tanpa masalah terkait dengan gambar subak sebagai berlakunya budaya tradisional Bali dan Trihita Karana. Selanjutnya, Trihita Karana sebagai produk intervensi kebijakan bidang irigasi. Munculnya Trihita Karana juga dapat dianalisis dalam sejarah subak kebijakan yang berorientasi meskipun baru disebutkan baru-baru ini subak literatur. Trihita Karana muncul jauh lebih awal dalam kaitannya dengan agenda kebijakan eksternal didorong. Di sektor irigasi, ada kebutuhan yang semakin meningkat yang digerakkan oleh negara dan donor untuk mengubah praktik-praktik yang dilembagakan menjadi sistem aturan yang diakui donor dan negara yang diformalkan. Formalisasi ini dimulai pada tahun 1972 dengan peraturan irigasi provinsi yang menandai intervensi negara yang semakin intensif. Sejak akhir 1970-an, proyek irigasi Bali yang didanai oleh ASEAN Development Bank dimaksudkan untuk memodernifikasi irigasi, menimbulkan banyak konflik. Proyek sektor irigasi terpadu kedua tahun 1995 sampai 2000 berfokus lebih kuat pada penguatan kelembagaan. Membuat formalisasi aturan internal menjadi wajib. Pelaksanaan proyek tersebut bergantung pada subak menjadi badan hukum. Pendaftaran sesuai dengan peraturan Asosiasi Penggunaan Air Nasional Masyarakat versi resmi dan tertulis dalam subak peraturan. Kebijakan menuntut definisi yang jelas tentang basis operasional Trihita Karana dimobilisasi di sini sebagai model untuk subak peraturan. Penandatanganan oleh subak dewan, otoritas pemerintahan dan pengadilan menciptakan badan hukum. Dinas Pekerjaan Umum secara aktif mendorong dan memfasilitasikan subak untuk mencapai formalitas karena perjanjian pinjaman dengan Bank Pembangunan Asia. Yang ketiga, metode yang digunakan. Yang pertama ada pelestarian budaya subak. Subak yang kini menipis karena kebanyakan orang sudah tidak ingin menjadi petani dan lahan-lahan pertanian yang kini semakin menipis akibat pertumbuhan penduduk yang kian melaju menjadikan subak aliran irigasi menjadi terbatas dan terganggu. Dengan lestarinya subak akan menjaga budaya Bali yang sudah lampau hingga saat ini. Yang kedua ada pembersihan saluran air. Karena pertanian di Bali menggunakan sistem irigasi, maka hal yang bisa dilakukan untuk mencegah sumbangan pada aliran irigasi adalah dilakukannya pembersihan pada saluran irigasi. Adapun beberapa sampah yang biasanya menjadi hal yang menghambat saluran antara lain sampah plastik dan beberapa sampah organik yang membutuhkan waktu cukup lama untuk terurai. Yang ketiga selanjutnya ada pembuatan kebijakan saluran irigasi bagi petani. Adanya perkelahian antar petani digunakan ada persaingan saluran irigasi dapat memicu konflik dan berakhir fatal. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah harus memiliki upaya untuk menyuplai persediaan petani baik berupa air, bibit, pupuk, dan sebagainya. Pembuatan saluran air yang baru juga dapat menambah debit air sehingga petani tak perlu khawatir akan kekurangan air. Yang keempat ada pembahasan. Budaya subak yang erat kaitannya dengan ritual sangat melekat dengan konsep Trihita Karana. Konsep dasar Trihita Karana bersumber dari agama Hindu yang berkaitan dengan peradaban Bali, sangat mempengaruhi perilaku subak dan aktivis anggotanya dalam pembangunan pertanian lahan sawah. Dalam tataran ritual dan kepercayaan budaya, subak yang erat dengan konsep Trihita Karana masih sangat efektif. Namun, muncul permasalahan yaitu degradasi alam yang berpotensi melemahkan harmonisasi antara masyarakat dan lingkungan di sejumlah subak. Degradasi alam yang terjadi di subak akibat konvensi lahan, alih profesi, ekonomi yang lemah, kurangnya ketertarikan dari generasi muda untuk melanjutkan keberadaan subak. Selanjutnya, irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian dalam dunia modern. Saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia pada zaman dahulu. Jika dipersediakan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut lahan pertanian. Jadi, jaringan irigasi tersier berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi yang dalam petak tersier terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter, dan pembangunan pelengkap. Yang selanjutnya temuan dan kesimpulan. Trihita Karana adalah cara lain untuk mempresentasikan masyarakat Bali sebagai budaya daripada politik. Sebuah ekspresi baru dari budaya politik
Bali. Mengambil mempresentasikan budaya dan tradisi seperti itu begitu saja merupakan pukulan terakhir bagi analisis hubungan dan proses manusia dan lingkungan. Dekonstruksi ideologi esensial pengetahuan lokal hanyalah langkah awal dan bukan tujuan akhir dari keterlibatan ilmiah, namun ini merupakan langkah yang diperlukan untuk mengembalikan analisis transformasi sosial lingkungan di Bali. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.